Sebenarnya awakmu nang pondok itu kan belajar untuk mendidik jadi sifat anjing kita, asu menjeruni jiwa kita ini untuk senantiasa kita hilangkan, supaya kamu tidak selalu menjulurkan lidah kamu walaupun perut kamu sudah kenyang. Jadi menghilangkan ketamakan itu. Jadinya konsepnya begini, kita lebih utama jadi menghilangkan karakter kalbudarika aula. Jadi anjing yang ada di rumahmu itu lebih utama daripada kamu menginginkan merubah anjing-anjing yang ada di hutan. Artinya bagaimana? Kita itu sibuk untuk memikirkan merubah orang lain yang ada di hutan, tapi kita sendiri tidak sibuk pada merubah karakter keluarga kita. Nah, Syekh Abdul Qadir itu lendawane il nafsaka wala ta'idu ghairaka. Jadi senantiasa kita diperintahkan untuk nuturi apik nang awakmu, ojo nuturi apik cuma nenggene orang lain. Jadi kita membentuk supaya anjing yang ada di rumah kita ini menjadi anjing-anjing yang setia, yang baik, sing lulut, yang lulut. Sebelum kamu memikirkan anjing-anjing yang ada di hutan, berjuang awakmu, berjuang. Ketika kamu nanti pulang, silahkan berjuang memikirkan umat. Tetapi jangan lupa kamu punya tugas memperjuangkan keluargamu, rumah tanggamu. Karena sekarang ini juga banyak orang itu tidak seimbang. Dia berpikir hanya memikirkan umat, tetapi dia lupa anjing yang ada di rumahnya tidak pernah difikirkan. Akhirnya anjing-anjing yang ada di rumah akhirnya nanti akan menjadi penyerang pertama kepada orang tuanya. Paham sih maksudnya? Maka banyak anaknya orang-orang yang menjadi pejuang justru dia akan menyerang kembali kepada ayahnya, orang tuanya. Nah, karena apa? Tidak terdidik. Umpama wong tua duwe anak loro bawa telu gitu. Terus setelah itu dia tidak pernah memikir mendidik anak-anaknya. Berarti padha karo ora ngelulutne asu-asu sing nang jero omah. Orang tua ini hanya berpikir terhadap perjuangan rumangsane, memikirkan umat. Waktunya habis untuk memikirkan umat. Tapi dia lupa di dalam rumahnya ada anjing-anjing. Itu ora kasar loh. Tapi akhirnya di dalam jiwa manusia itu semuanya memiliki karakter anjing. Ya, karakter jahat itu ada. Potensi jahat itu pasti ada. Lah nek ora enek wong kok ora duwe karakter dengki, karakter sombong, karakter jadi ini itu menyerang, ada semua. Jadi aku awakmu. Lho kok jenengan pun ngono. Lah karena saya didik. Jadi sifat sifat hayawan galak itu sudah kita tekan sehingga kita sudah tidak lagi membutuhkan itu. Nah, akhirnya kembali ngene
tadi. Jadi ketika seorang pejuang-pejuang itu terus anaknya dibiarkan tumbuh tanpa pendidikan, orang tua sudah tidak lagi mengajarkan sesuatu, bahkan tanpa ada komunikasi yang baik, maka apa yang terjadi? Maka anjing di dalam rumah akan menjadi liar. Anjing di dalam rumah akan menjadi liar. Walhasil bagaimana? Suatu ketika anjing itu akan juga menyerang orang tuanya. Akhirnya banyak sing kecilek wong tuane pada masa sudah tua, anak-anaknya menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang kalau di daerah-daerah kota besar, anak-anaknya tersandung narkoba, anak-anaknya tersandung kejahatan dan sebagainya. Ini sekarang tidak kecil, itu banyak. Maka kita diingatkan, anjing yang ada di rumahmu lebih utama daripada kamu memperhatikan anjing yang di hutan, karena belum jelas kamu memperhatikan anjing yang di hutan. Tapi ditekan lagi, anjing yang ada di rumahmu, anjing yang ada pada diri kamu, diri kita pribadi. Itu kita mendidik anjing yang ada pada diri kita, itu lebih utama daripada kamu memikirkan anjing yang ada di rumahmu. Artinya bagaimana? Ketika kamu ingin mendidik anjing yang ada di dalam rumah, maka didik dulu anjing yang ada pada jiwa kamu. Paham? Banyak juga orang tua yang hanya menuntut anaknya, tetapi orang tua itu tidak bisa menjadi cerminan sebagai anak. Maka sebenarnya orang tua itu juga salah, menuntut anak menjadi baik, tetapi orang tua tidak mau merubah kebaikan. Omong kosong. Nah, jamaah anak ya, jamaah gedina ganjarane. Tapi wong tuane rokokan, ngopi nang ngarep omah. Itu padha karo kamu hanya menuntut rumahmu menjadi bahagia, tapi kamu tidak menjadikan rumah kamu untuk tidak menjadi bahagia. Menuntut anakmu jadi bocah apik, tapi kowe belum berbuat kebaikan, salah. Maka prosesnya bagaimana? Ibda binafsi, mulailah dari diri kamu. Kalau pengen nanti di dalam rumah itu menjadi baik, jangan pernah menuntut orang tuaku, jangan pernah menuntut anak-anakku, jangan pernah menuntut ibuku. Enggak. Mulailah dari diri kamu sendiri. Walaupun hanya sekedar membacakan Fatihah untuk anakmu, membacakan Fatihah lek wong wedok ya untuk suaminya, lek wong lanang membacakan Fatihah untuk istrinya. Jangan banyak retorika gitu. Sekarang kan banyak retorika, wong lanang beretorika terhadap istrinya, istri beretorika terhadap suaminya, wong tua beretorika terhadap anaknya. Mendidik tidak butuh retorika, gitu. Tapi butuh perilaku. Anak-anak anjing itu akan menjadi baik ketika orang tuanya sudah mengajarkan perilaku-perilaku, dan anak itu akan mengikuti jejak orang tuanya. Ketika seekor anjing yang selalu taat pada tuannya, diperintahkan taat, anaknya selalu mengikuti di belakangnya, maka secara otomatis anak itu akan terdidik oleh orang tua menjadi taat kepada tuannya. Ketika orang tua taat kepada Allah, maka anak akan mengikuti jejak orang tua itu secara otomatis.
Tapi gue nggak perlu menyalahkan orang tuamu hari ini, karena orang tuamu sudah mulai berproses pengen anaknya jadi apik dengan cara mondoknya awak. Lalu karena bagaimanapun juga gue wong tuamu ya belum terdidik. Lah bagaimana memutus rantai? Ya sekarang ini kamu yang sudah belajar. Berarti nanti berikutnya ketika awakmu ke rumah tangga, ya didiin rumah tanggamu dengan konsep pendidikan. Ngono lho. Lah itu sih dimaksud karo jadi ketika kamu tidak bisa menundukkan jadi apa itu anjing yang ada di dalam tulangmu, di dalam dirimu, itu lebih utama daripada kamu harus menundukkan anjing yang ada di rumah. Jadi ketika awakmu tidak bisa menundukkan anjing yang ada di dalam batinmu, maka falatatma fistis khoril kalbi adhair. Maka jangan pernah berharap. Falatatma, maka jangan pernah berharap. Falatat mau mengkojo arep-arep sapa sira fistis khoril kalbi untuk menundukkan anjing adhahir yang bauza dhahir. Karena adhahir yadullu alal batin. Ketika kamu tidak bisa menundukkan batinmu sendiri, maka jangan pernah kamu berpikir terhadap dhahirmu, untuk jawarihmu, untuk bisa taat kepada Allah. Karena sesuatu itu bersumber dari batin kita. Dan ketika awake dhewe merasa salah bertaubat kepada Allah, maka taubat kita itu ada dua taubatan. Yang pertama adalah taubat secara zahir, yang kedua adalah taubat secara batin. Dosa kita juga ada dosa zahir dan dosa batin. Mungkin zahir kita nggak begitu banyak dosa, ya pol-pole dosanya awake dhewe, pol-pole dosa mripat, atau mungkin dosa lisan kita karena sering ngomong ngalor ngidul, atau mungkin telinga kita, dosa secara jawarih, anggota tubuh kita itu pol-pole kuping, mripat, cangkem. Yang paling banyak mendominasi yang mana? Yang paling banyak dosa di antara tiga ini? Ya ini semuanya banyak. Orang berkata karena mendengar, orang mendengar karena melihat, atau dibalik. Jadi dia karena melihat dia mau berkata, akhirnya mencari pendengaran untuk dilihat. Jadi mudah. Jadi antara tiga ini kan, jadi THT ini, jadi penyakit THT. Jadi bersumber dari tiga perkara ini kok jawarih kita. Tetapi kita juga tidak pernah berpikir dosa yang kita ucapkan, dosa yang kita lihat, dosa yang kita dengar itu boleh dianggap dosa cilik. Lecapun udah boleh lah, tak udhoni makin pun resik. Ya wis lah, kalau mau anggap iku mau udhoni wis resik, tapi kamu bisa ndak mudhoni batinmu? Ketoke oke mana dosa zahir kita dan dosa batin kita? Satu hari kita sombong berapa kali? Berapa kali? Satu hari kita punya rasa tamak
di dalam hati kita berapa kali? Satu hari kita dengki berapa kali? Sing paling rapenak nih, dalam satu hari kita lupa kepada Allah berapa jam? Kita lupa kepada Allah berapa jam dalam satu hari? 23 jam 23 jam lebih 50 menit. Jadi 23 jam lebih 50 menit. Dalam satu hari ada 24 jam. Cuman tersisa 10 menit waktu Allahu Akbar witok iling Gusti Allah. Tapi mulai wis bismillahirrahmanirrahim. Duh. Ini lali kunci ora tak gowo. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh umbah-umbahan. Kita subhana rabbil ala wa bihamdi. Duh. Sekokong kepang kucing. Itu dosa lalai kepada Allah sudah terlalu banyak. Wis lali ketumpangan sombong, ketumpangan drengki, ketumpangan ora ikhlas, ketumpangan tamak, ketumpangan rakus, ketumpangan ala wis lemes. Akeh para dosane awake dhewe. Mulu saja kowe muni istighfar karo ngantuk-ngantuk. Stop. Kaya ora dosa ngono. Lah nggih kula niku saking ngrasani istighfar niku eco niku saking akhirnya terbuai. Nah, urung dosa ngelamun. Dalam satu hari melamun berapa kali? Pemir ngelamunmu. Melek dosa. Arturu ngelamun dosa neh. Lho wis arep turu lho ya cek arep golek dosa ya. Iya bener. Biasanya kan angel turu kan berarti ngelamun sih. Tapi lah wong tukang nyambut gawe kesel ngene, aku kesel tubrek, ngono langsung turu. Wis ora nek lamunan iki. Mulai paling tidak ben kowe iki ora dosa-dosa sing sifatnya jawarih utawa batin itu mudah. Sibukkan tubuh kamu dengan pekerjaan-pekerjaan. Maka hati kamu tidak paling ora dosane awake dhewe lali karo Gusti Allah. Tapi kan ora dosa sombong, ora dosa dengki, ora dosa ini dan itu. Tapi kalau boleh dosanya berdosa lali lah, daripada wis dosa lali, wis dosa sombong, wis dosa dengki. Itu siapa? Orang-orang yang tidak banyak kesibukan. Mulane Syekh Abdul Qadir dengan Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika. Ya Allah, sibukkanlah anggotaku tubuh ini dengan taat kepadamu. Mulane ya sing paling penak mau kowe kerja tak niati tarkul ma'asilah, wis lagi ibadah. Timbangane aku meneng iki ku maksiat, wis tak utek kae nyapa kono. Suket saiki dibabut, engko sore ditandur neh. Sesuk jabut neh. Sore tandur neh. Oh, treng rajangi brambang, rajangi kubis, rajangi apa. Sing wong sing model ngono ki ora maksiat atine. Yakin ora maksiat. Arep nglamun piye ngirisi brambang ngirisi? Nah, apa ngiris tanganmu? Sing lamun ki sing maksiat siapa? Sing nang koncotan.
iya kan? Pokoknya bocah kok wis manggon nang poncotan. Itu biasanya wis alamat wis iki. Kok terlalu lama nang poncotan itu hati-hati. Fi zawaya itu zawaya baiti zawaya. Lek poncotane masjid api aja. Jadi orang-orang dahulu yang pengikut tasawuf itu biasanya nang poncotane masjid. Dan lagi wiridan. Nah, nang poncotane kamar. Wah, ya alamat iki. Hati-hati, jangan duduk di poncotan. Sering terlalu lama duduk di poncotan bahaya. Ini wong paling seneng manggon nang poncotan. Lemari wis mesti dhisik dhewe mau dileh poncotan. Mau yo-yoan kon manggon. Aku poncotan kan gitu kan. Iya toh? Iya kok. Jangan pernah kamu tipu. Mulane sibukkan supaya kita tidak maksiat, sibukkan tubuhmu dengan pekerjaan. Nah, supaya pekerjaan itu mendapatkan ada nilai, maka niatono, timbangannya aku maksiat, aku tak nyapok ini. Akhirnya pekerjaan kamu dalam pagi sampai teko zuhur itu ada nilai ibadah. Walaupun kamu lali nggene Gusti Allah. Lalu Gusti Allah lagi ngekei restan ngono kuwi niatono ae. Innamal amalu bin niyyat. Terus kowe gak nyampu-nyampu. Apa rupan? Tapi ya wis mikir, wis bayang nirno sing. Hidupnya dalam lamunan.